Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Sebelumnya, perkenalkan saya Dede Mulyani, NPM 2101051 dari kelas manajemen 1B. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi tentang salah satu badan usaha, yaitu perseroan terbatas. Perlu diketahui terlebih dahulu apa itu perseroan. Nah, perseroan ini adalah badan hukum yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya. Perseroan sendiri memiliki sebagian besar hak dan tanggung jawab yang dimiliki individu, seperti dapat membuat dan menandatangani kontrak, meminjam dan meminjamkan uang, menuntut dan dituntut, dan lain-lain. Jadi, perseroan terbatas adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal yang terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, modal perseroan terbatas atau PT ditetapkan sebesar Rp50 juta kecuali ditentukan lain oleh undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan usaha tersebut di Indonesia. Untuk saat ini, sebagian besar bisnis di seluruh dunia menggunakan perseroan. Aspek terpenting perseroan adalah kewajiban terbatas. Ini berarti bahwa pemegang saham dapat mengambil bagian dalam laba melalui dividen atau keuntungan perusahaan dan apresiasi saham, tetapi tidak secara pribadi bertanggung jawab atas hutang perseroan. Jadi, misalnya apabila perusahaan memiliki hutang yang melebihi kekayaan perusahaan, maka itu tidak akan menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Adapun syarat umum untuk pendirian PT yaitu melampirkan 1. Fotokopi KTP para pemegang saham dan pengurus minimal 2 orang. 2. Fotokopi kartu keluarga penanggung jawab atau direktur. 3. Nomor NPWP penanggung jawab. 4. Pas foto penanggung jawab ukuran 3x4, 2 lembar dan berwarna, dan lain-lainnya yang bisa dilihat oleh teman-teman sekalian. Dalam mendirikan PT ini harus mendapat izin dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan untuk mendapat izin tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Perseroan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. 2. Akta pendirian memenuhi syarat yang ditetapkan undang-undang. 3. Paling sedikit modal yang ditempatkan dan disetor adalah 25% dari modal dasar. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Selain dari saham, modal PT dapat pula berasal dari obligasi. Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya perusahaan tersebut. Adapun jenis-jenis saham di dalam PT yaitu 1. Saham atau sero atas nama, yaitu nama persero ditulis di atas surat sero setelah didaftarkan dalam buku perseroan terbatas sebagai persero. 2. Saham atau sero pembawa, yaitu suatu saham yang di atas nama surat tersebut tidak disebutkan nama perseronya. Ditinjau dari hak-hak persero, saham atau sero dapat pula dibagi sebagai berikut. 1. Saham atau sero biasa. Pemilik saham biasanya memperoleh keuntungan yang sama sesuai dengan yang ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham. 2. Saham atau sero prepen. Selain mempunyai hak dan dividen yang sama dengan sero biasa, sero ini juga mendapat hak lebih dari sero biasa. 3. Saham atau sero kumulatif prepen. Sero ini mempunyai hak lebih dari sero prepen. Jadi, bila hak tersebut tidak dapat dibayarkan tahun ini, maka dibayar di tahun berikutnya. PT sendiri dibagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya, 1. PT terbuka adalah PT yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal atau bursa saham. Contohnya adalah PT Telkom Tbk. 2. PT tertutup.
PT tertutup adalah PT yang modalnya berasal dari kalangan tertentu, misalnya hanya keluarga dan kerabat saja. Contohnya adalah Bakri Group. 3. PT kosong. PT kosong adalah PT yang sudah memiliki izin usaha dan izin lainnya, tetapi tidak ada kegiatan di perusahaan tersebut. Contohnya adalah PT Adam Air. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.